Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Masya Febianti dari kelas Biologi A Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Di video ini saya akan membahas tentang pemanfaatan matematika dalam bidang biologi demi memenuhi tugas proyek UAS mata kuliah matematika untuk biologi. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu matematika dalam biologi. Biologi itu adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan proses yang terjadi di dalamnya. Dan matematika adalah ilmu yang menggunakan untuk menghitung, memprediksi, dan membuat model yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena biologis. Next, mengapa matematika itu dibutuhkan dalam biologi? Karena yang pertama, untuk pengolahan data eksperimen. Data biologis yang dihasilkan dari eksperimen seringkali perlu diolah secara matematis. Dan yang kedua, model dan prediksi. Membuat prediksi pertumbuhan populasi, penyebaran penyakit, dan interaksi ekosistem. Dan yang ketiga, pemecahan masalah. Matematika membantu menjelaskan pola yang sulit dilihat dengan pengamatan secara langsung. Di slide ini saya akan membahas mengenai hubungan matematika dan biologi. Yang pertama, matematika itu membantu menjelaskan fenomena biologis yang kompleks. Yang kedua, biologi menyediakan kasus nyata yang dapat dimodelkan dengan konsep matematika. Contoh hubungannya, yang pertama, model pertumbuhan populasi menggunakan persamaan diferensial. Dan yang kedua, penyebaran virus menggunakan model SIR. Yang ketiga, pemrosesan data genomik menggunakan algoritma statika dan bioinformatika. Dan yang keempat, bioinformatika untuk menganalisis sekuen DNA dan RNA. Kita juga harus mengetahui konsep-konsep matematika dalam biologi. Yang pertama itu ada statika. Statika untuk mengolah data hasil eksperimen dan membantu menyusun kesimpulan dari hasil pengamatan. Contohnya seperti uji hipotesis dalam pengujian obat atau pengamatan perilaku hewan. Yang kedua, kalkulus. Kalkulus untuk memodelkan perubahan seiring waktu seperti laju pertumbuhan sel atau populasi. Contohnya persamaan pertumbuhan eksponensial dan logistik. Dan yang ketiga, aljabar linier. Digunakan dalam analisis genetik dan bioinformatika serta membantu pengelompokan dan pengenalan pola dalam data genomik. Dan yang terakhir yaitu keempat, teori peluangan dan probabilitas untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya peristiwa tertentu, misalnya penyebaran penyakit. Contohnya seperti model prediksi epidemi dan peluang mutasi genetik. Ada juga contoh aplikasi matematika dalam bidang biologi. Yang pertama itu model pertumbuhan populasi, terdiri dari pertumbuhan eksponensial. Digunakan ketika populasi bertambah tanpa batas. Persamaannya itu bisa dilihat di slide ini ya. Dan contoh pertumbuhannya itu bakteri dalam kultur. Slide ini masih membahas tentang contoh aplikasi yang pertama yang mengenai pertumbuhan logistik. Slide ini masih membahas tentang contoh aplikasi yang pertama yang mengenai pertumbuhan logistik yang digunakan ketika populasi tumbuh tetapi terbatas oleh daya dukung lingkungan. Persamaannya bisa dilihat dari slide ini ya. Dan contohnya itu populasi hewan di hutan yang memiliki sumber daya terbatas. Contoh aplikasi yang kedua itu epidemiologi atau model penyebaran penyakit yang terdiri dari model SIR. Digunakan untuk memprediksi penyebaran penyakit menular. Terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama S, susceptible, orang yang rentan tertular. Dan yang I, infected, orang yang terinfeksi. Dan R, recovered, orang yang pulih dari infeksi. Persamaannya bisa dilihat di slide ini ya. Dan contoh aplikasinya itu tentang prediksi penyebaran COVID-19. Pemanfaatan matematika dalam biologi itu ada analisis genetika dan bioinformatika juga ya loh. Yang pertama itu analisis data genomik. Pengurutan DNA dan RNA menggunakan algoritma bioinformatika dan menggunakan statika dan aljabar linier untuk menemukan pola dalam data genetik. Dan yang kedua, algoritma bioinformatika digunakan untuk membandingkan sekuen DNA dan RNA, membantu memprediksi struktur protein. Yang ketiga, pemodelan ekspresi gen.
menggunakan aljabar linier untuk memahami hubungan antar gen, dan membantu mempelajari bagaimana gen diaktifkan atau dimatikan. Pemanfaatan matematika dalam biologi yang pertama, mempercepat penelitian. Dengan menggunakan model matematika, eksperimen biologi dapat disimulasikan tanpa eksperimen laboratorium. Yang kedua, mempermudah visualisasi. Pola yang tidak terlihat dapat divisualisasikan dengan grafik dan diagram. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan. Data biologis yang diolah secara matematis membantu dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan masyarakat. Dan yang keempat, peningkatan akurasi. Prediksi penyebaran penyakit lebih akurat dengan model matematika. Pemanfaatan matematika dalam bidang biologi ada juga tantangan dan kendalanya loh. Yang pertama itu adalah kompleksitas model biologis. Banyak sistem biologis yang terlalu kompleks untuk dimodelkan secara sempurna. Dan yang kedua, data tidak lengkap. Data biologi yang tidak lengkap dapat mengganggu akurasi prediksi. Yang ketiga, kolaborasi multidisiplin. Diperlukan kolaborasi antara ahli biologi dan ahli matematika. Jadi, kesimpulan dari materi ini, matematika memainkan peran penting dalam biologi, membantu menjelaskan proses biologis yang kompleks dan membuat prediksi. Model matematika yang digunakan dalam analisis populasi, epidemiologi, dan bioinformatika. Manfaat utamanya meningkatkan efisiensi penelitian, memvisualisasikan pola, dan membuat prediksi akurat. Sekian pembahasan dari saya tentang pemanfaatan matematika dalam bidang biologi. Apabila ada salah kata dan kurang dipahami, saya minta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.